Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfian Sabikul Khair, NPM 1901010160. Dan yang kedua, saya sendiri, Muhammad Fatkur Rahim, NPM 1901010208. Dan yang ketiga, Muhammad Adam, NPM 1901010220. Materinya yaitu tentang model regresi variabel dummy. Yang selanjutnya, variabel dummy dalam persamaan regresi. Yang pertama, dalam analisa regresi, variabel regresan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel regresor dengan skala rasio, tetapi juga dipenuhi oleh variabel kualitatif dengan skala normal, seperti jenis kelamin, suku, warna, agama, kebangsaan, daerah geografis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, suatu metode untuk membuatnya kuantitatif atau mengkuantitatifikasi dari data kualitatif atau tidak berbentuk angka dengan memberikan nilai 1 atau 0. Yang selanjutnya masih dalam variabel dummy dalam persamaan regresi. Yang selanjutnya, bukan suatu hal yang mutlak bahwa variabel boneka harus mengambil nilai 0 atau 1. Pasangan angka 0,1 dapat diubah bentuknya menjadi pasangan lain dengan suatu fungsi linier, seperti misalnya Z sama dengan A plus B D, di mana B tidak sama dengan 0. A dan B bilangan konstan, dan D mengambil nilai 1 atau 0. Sewaktu D sama dengan 1, dan Z sama dengan A plus B. Dan sewaktu D sama dengan 1, Z sama dengan A. Jadi pasangan 0,1 menjadi pasangan A dan A plus B sama dengan A, A plus B. Yang selanjutnya masih dalam variabel dummy dalam persamaan regresi. Yang selanjutnya yaitu variabel boneka dapat dengan mudah dipergunakan seperti variabel-variabel lainnya yang kuantitatif sifatnya. Suatu model regresi dengan variabel bebasnya hanya variabel dummy atau yang sifatnya kualitatif disebut model analysis of variance atau ANOVA, atau analisa varian atau ANAVAR. Baik, untuk yang selanjutnya adalah contoh, yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B D plus E, dengan keterangan Y sama dengan gaji tahunan karyawan, D sama dengan 1 jika karyawan laki-laki, dan D sama dengan 0 jika karyawan perempuan. Dari contoh tersebut bisa memungkinkan kita dapat mengetahui apabila jenis kelamin menyebabkan perbedaan dalam gaji karyawan. Dengan mengasumsikan bahwa unsur gangguan memenuhi asumsi yang biasa dari model regresi linear klasik, sehingga diperoleh yang pertama, rata-rata gaji tahunan karyawan perempuan, yaitu E dalam kurung YI dengan syarat DI sama dengan 0 menjadi hasilnya A, dan rata-rata gaji tahunan karyawan laki-laki yaitu E dalam kurung YI dengan syarat DI sama dengan 1 dan menghasilkan A plus B.
Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri model regresi variabel dummy. Yang pertama yaitu satu variabel dummy cukup untuk membedakan dua kategori, misalnya seperti 1 untuk pria dan 0 untuk yang lainnya atau wanita. Yang kedua adalah penetapan nilai 1 dan 0 untuk dua kategori seperti pria dan wanita adalah bersifat arbitrari, dalam artian bahwa kita dapat mendapatkan D sama dengan 1 untuk wanita dan D sama dengan 0 untuk pria. Ciri-ciri model regresi variabel dummy yang selanjutnya adalah kelompok kategori atau klasifikasi yang diberi 0 seringkali disebut sebagai kategori dasar atau the base, kontrol dan atau perbandingan atau disebut omitted kategori. Jadi dalam model tadi karyawan wanita merupakan kategori dasar. Unsur intercept bersama A0 adalah unsur intercept untuk kategori dasar. Yang keempat adalah koefisien A1 yang diberikan untuk variabel dummy disebut koefisien intercept diferensial karena menunjukkan perbedaan antara kategori yang mendapat nilai 1 dengan kategori dasar, atau dengan kata lain koefisien intercept diferensial menunjukkan berapa nilai titik potong dari kategori yang diberi angka 1 berbeda dengan titik potong dari kategori dasar atau nilai 0. Yang kelima, variabel dummy juga bisa menempel pada slope atau koefisien arah. Koefisien B2 disebut differential slope coefficient atau seberapa bedanya koefisien arah. Nah, yang selanjutnya adalah contoh. Diketahui PDB dari negara Republik Indonesia dari tahun. Nah, pertanyaan yang melekat, adakah pengaruh krisis bagi perekonomian? Atau adakah perbedaan kondisi perekonomian antara sebelum krisis dan masa krisis? Kalau ada, seberapa besar bedanya? Nah, Y sama dengan cons dikurangi 45,30 dk. Prop kurung buka 0,0000 tutup kurung R2 sama dengan persen DW sama dengan 1,93. Nah, yang selanjutnya adalah analisis hasil. Yang pertama, konstanta yang besar artinya bahwa nilai PDB atau Y apabila tidak dipengaruhi oleh variabel apapun adalah sebesar satuan PDB. Yang kedua, koefisien cons yang sebesar artinya adalah bahwa apabila nilai cons naik satuan, maka Y akan naik sebesar satuan. Yang ketiga, koefisien DK yang signifikan artinya adalah variabel krisis berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, sedangkan besarnya koefisien menunjukkan perbedaan antara kondisi sesudah dan sebelum krisis, atau PDB setelah krisis, PDB sebelum krisis. Nah, jika nilai yang sebesar artinya bahwa nilai PDB setelah krisis secara rata-rata lebih kecil sebesar satuan dibanding dengan kondisi nilai PDB sebelum krisis. Nah, yang selanjutnya, Cow-test atau variabel dummy. Cow-test adalah pengujian untuk melihat apakah dua persamaan regresi sama atau berbeda. Apabila peneliti tidak menggunakan variabel dummy, maka akan digunakan Cow-test. Akan tetapi, dalam Cow-test tidak dapat menjelaskan apakah perbedaan regresi terjadi karena perbedaan titik potong atau karena perbedaan slope coefficient. Yang selanjutnya adalah keuntungan dengan dummy dibandingkan dengan Cow-test. Yang pertama, dengan variabel dummy hanya dibutuhkan satu persamaan regresi, sedangkan pada Cow-test dibutuhkan dua persamaan regresi. Yang kedua, dengan variabel dummy, hipotesa dapat dilakukan secara simultan, sedangkan pada Cow-test, karena terdapat dua persamaan, maka hipotesa terpisah untuk setiap persamaannya. Yang terakhir, dengan variabel dummy, derajat kebebasan lebih tinggi sehingga tingkat signifikansi akan lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.